Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial kita pada kali ini. Di pertemuan yang sudah saya publish ya untuk tutorial routing internet di Mikrotik, ya, sudah saya jelaskan bagaimana kita mempersiapkan bahan-bahan untuk praktikum untuk implementasi daripada routing internet di Mikrotik. Nah, untuk kali ini kita akan langsung ke konfigurasi di router OS-nya ya. Jadi saya review kembali ya untuk bahan-bahan praktikum ya. Kemarin saya jelaskan ada VirtualBox, kemudian Mikrotik router OS ya, kemudian Winbox, virtual client Windows ya, 7, Windows 8, Windows 10 dan juga sumber internet. Baik, di sini sudah saya install ya untuk VirtualBox-nya, dan di dalamnya di sini sudah ada router ya ataupun Mikrotik router OS yang terinstall di VirtualBox. Kemudian ada Windows ya, ini saya gunakan Windows 7 ya, yang lumayan ringan ya untuk konsumsi memorinya ya. Artinya sudah 3 bahan sudah saya siapkan di sini ya. VirtualBox, kemudian di dalamnya ada Mikrotik router OS, kemudian ada Windows Client ya, Windows 7. Kemudian selanjutnya adalah sumber internet ya, sumber internet. Ini saya menggunakan koneksi WiFi ya ataupun WLAN di sini ya. Ini nama SSID-nya TKJ host ya. Kemudian yang terakhir di sini ada Winbox ya, Winbox. Saya gunakan Winbox versi 3.19 ya. Kemudian untuk konfigurasinya, setelah semua bahan praktikum terinstall ya, baik itu routernya, router OS ya, kemudian Windows client-nya sudah terpasang di mesin virtual ya. Jangan lupa untuk settingannya ya, settingannya diperhatikan di topologinya. Ini di R1-nya ya. Kalau teman-teman sudah melakukan instalasi router OS-nya, diperhatikan di pengaturannya jangan sampai terlewatkan, karena kalau terlewatkan nanti dia tidak bisa terhubung ya. Nah, kita langsung saja masuk ke network ya ataupun jaringan. Ini saya asumsikan teman-teman sudah melakukan instalasi Mikrotik router OS di VirtualBox dan juga Windows client-nya ya. Tinggal kita cek lagi konfigurasi di jaringannya. Untuk adapter 1 di sini kita pasang di sini ya. Di sini host only ya, host only. Kemudian adapter 2-nya di sini jaringan internal dengan namanya INTnet 1 ya. Kemudian adapter 3-nya sama ya, jaringan internal, name-nya INTnet 2. Adapter 4-nya jaringan internal, name-nya INTnet 3 ya. Jadi yang berbeda adalah di adapter 1 di sini terpasang pada adapter hanya host ataupun host only adapter ya. Kemudian name-nya di sini secara otomatis adalah VirtualBox host only Ethernet adapter, seperti itu. Kalau sudah kita oke. Kemudian di Windows-nya ya, Windows Client, kita masuk ke pengaturan juga. Kemudian kita masuk ke menu jaringan ini. Nah, ini kita aktifkan hanya 1 adapter saja ya, karena Windows Client ini dia berfungsi sebagai client, jadi tidak membutuhkan banyak adapter ataupun banyak LAN card. Hanya cukup 1 adapter saja ya. Nah, ini kita samakan name-nya di sini ya, adapter 1 terpasang pada jaringan internal, kemudian name-nya INTnet 1 ya. Jadi otomatis nanti akan terhubung dengan router OS ya, dengan name ya. Name-nya adalah INTnet 1 yang terpasang pada jaringan internal ya. Secara otomatis akan memperoleh IP dari INTnet 1 ya. Nah, kalau sudah kita oke.
Oke ya, untuk konfigurasi pengaturan jaringan ya ataupun adapter di mesin virtual sudah saya jelaskan ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan adapter WiFi-nya ya. Kita masuk ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita cek di sini WiFi-nya yang terhubung. Untuk koneksi terserah teman-teman mau menggunakan kabel ataupun menggunakan WiFi. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke properties ya. Kita masuk ke properties. Nah ini ya. Di sini kan ada tab networking dan juga sharing. Jadi teman-teman pilih tab sharing. Nah, kemudian di internet connection sharing ini silahkan di checklist allow. Ya, di allow dulu ya, di allow. Kemudian destination-nya, targetnya adalah adapter VirtualBox host only ya. Sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Baik, langsung saja kita masuk ke router OS ya, ke mikrotiknya. Ini sudah saya jalankan ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian Windows client-nya juga sudah saya running. Saya running juga. Ini Windows 7-nya. Saya buka menggunakan Winbox ya. Jadi teman-teman buka aja menggunakan Winbox. Winbox yang versi 3.19. Oke, ini saya pilih yang versinya ini ya, jangan sampai tertukar. Ini karena saya connect dengan mikrotik juga ya, yang fisiknya. Jadi di sini terbaca ada beberapa device di sini. Nah, perhatikan versinya saja teman-teman ya. Di sini kan versinya kita gunakan versi mikrotik yang 6.33 ya. Jadi kita klik yang ini. Ingat diklik MAC address ya, MAC address untuk pemula ya, pilih MAC address, kemudian kita passwordnya masih kosong karena masih default. Kita connect, kita tunggu beberapa menit. Oke, seperti ini kita oke saja ya, sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan buat IP address ya sesuai dengan topologi yang sudah pernah saya sampaikan. Ya, kalau kita lihat topologinya, nah di sini kita fokus ke mikrotik router OS dulu ya, yang terinstall di komputer host di dalam VirtualBox ya. Kita artinya di sini untuk mikrotik router OS ya, kita cukup mengaktifkan ataupun memberikan IP 2 header ya, header 1 dan header 2 ya. Nah, header 1 ini dia yang akan menjembatani koneksi internet yang masuk ke komputer host seperti itu. Makanya sudah saya sampaikan harus kita sharing terlebih dahulu ya, sharing ke adapter VirtualBox-nya ya, host only adapter seperti itu. Baik, kita kembali ke Winbox ya, seperti ini. Kita masuk ke menu IP, kemudian pilih address ya. Nah, ini kalau ada dynamic seperti ini di DHCP ini kita biarkan saja ya, nanti kita hapus. Kita buat dulu ya, kita buat dulu add, kemudian masukkan IP-nya 192.168.137.2 ya. 137.1/24 ya. Nah, untuk interface-nya header 1 kita apply dulu. Kenapa kita buat 137.1/24? Karena default dari adapter VirtualBox-nya ya, ketika kita sharing, kita cek dulu di sini, cek adapter setting. Dia klik detail, dia adalah 137.1 ya defaultnya, 192.168.137.1. Jadi harus kita samakan ya dengan IP yang ada di depannya ya, seperti itu. Nggak boleh ngawur ya, harus kita sesuaikan karena sumber internetnya kita ambil dari adapter VirtualBox ini ya, seperti itu. Kita
kembali lagi. Oke, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah ini kan sesuai dengan topologi ya, sesuai dengan topologi kita sudah membuat seperti ini ya, sudah kita buat. Nah, jadi untuk header 1 ya, ini harusnya 1 ya, bukan 2, 137.1. Oh benar ya, harusnya 2, karena 1 itu nanti untuk gateway ya, karena 1 itu kan sudah terpakai di adapter VirtualBox-nya ini ya. Jadi nggak boleh 1 ya, harus kita buat menjadi 2. Ini kita edit saja, kita double klik seperti ini, kita rubah menjadi 137.2/4 apply. Nah, ini sudah berubah kan ya. Nah, kalau sudah langkah selanjutnya kita buat ini dulu ya, kita buat IP, kemudian masuk ke root ya, kita buat routing dulu ya, agar MikroTik ini ya, agar router OS ini bisa terhubung dengan internet ya. Tadinya kan internetnya ada di luar MikroTik nih ya, bagaimana supaya router OS ya, si MikroTik ini memperoleh sumber internet dari luar tadi ya, dengan cara kita masukkan IP-nya tadi. Nah, ini kita delete aja ya, yang ini dynamic ini kita delete, yang ada D ini artinya dynamic ya. Kemudian kita cek lagi di IP, kemudian DHCP client ini dihapus juga ya, kita bikin secara statik saja ya, terus kemudian kita masuk ke B, kemudian root ya, besarkan, kemudian kita add dan kita masukkan gateway-nya 192.168.137.1 ya. Kenapa kita masukkan 137.1? Karena 137.1 ini adalah IP yang memberikan sumber internet ya, yang ada di adapter VirtualBox ini ya. Kalau sudah kita apply. Nah, pastikan ketika kita apply di sini keterangannya adalah reachable header 1 ya. Dan kita oke. Ini. Sampai di sini harusnya sudah bisa nge-ping Google ya, MikroTiknya. Kita pilih new terminal dulu ya, terminal ya. Ntar coba kita ping. Oke ya, sudah bisa ya. Di sini keterangannya ada paket yang ditransmisikan ya. Jadi kalau teman-teman nyoba ya, sesuai dengan langkah-langkah yang saya sampaikan ya, kemudian ping IP Google, dia keterangannya seperti ini ya. Ada TTL-nya ini kepanggil dia, ada paket yang ditransmisikan. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi sampai di sini MikroTik router OS sudah bisa memperoleh sumber internet ya. Nah, ini tahap yang pertama ya. Nah, untuk tahap yang kedua, kita akan memberikan sumber internet ke klien ya. Makanya di topologi yang sudah saya berikan, jadi si klien ini nanti dia harus memperoleh sumber internet dari MikroTik ini. Jadi urutannya adalah 1 ya, dari sini 1, kemudian 2 di MikroTik router OS, 3-nya di klien Windows ini ya. Baik, mungkin cukup itu saja ya materi tutorial yang saya sampaikan ya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan di tutorial berikutnya berkaitan dengan bagaimana kita memberikan sumber internet ke komputer klien ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.